salah satu mungkin yang jadi pertanyaan siswa ketika mau kuliah itu mau ambil jurusan apa kayak gitu ya. Nah, bisa berangkatnya dari apa yang disukai kayak gitu. Tapi lebih bagus lagi sesuai kebutuhannya. Teman-teman mau kerja jadi apa kayak gitu. Jadi nanti kuliahnya sesuai, tidak salah jurusan seperti itu. Nah, itu makanya kita akan rutin ya gitu mungkin ya beberapa bulan ke depan mengadakan workshop, webinar dan lain-lain. Sebenarnya ini udah kesekian kalinya ya diselenggarakan oleh Damarin seperti begitu Mbak Bas. Nah, untuk pekerja juga mungkin tantangan ya, bisa jadi katakan pekerjaan yang sekarang tahun berapa digantikan robot kayak gitu. Artinya kan harus upgrade terus kayak gitu. Seiring kemajuan teknologi itu sendiri kayak gitu Iya. ya. Ya kurang lebih sebenarnya itu ya apa yang melatar belakangi terselenggaranya acara ini. Nah mungkin biar nggak terlalu lama saya langsung apa ke materi inti aja ya. Nah di sini saya mungkin akan praktek langsung ya biar nanti teman-teman tahu ya. Sebenarnya mungkin tahu juga nanti pekerjaan saya di luar jadi dosen itu apa. Gitu. Oke, nah sebelum materi ya, jadi terselenggaranya webinar atau workshop ini terutama terima kasih kepada Universitas Amikom Purwokerto ya di mana tempat kita apa mengabdi seperti itu sebagai dosen. Kemudian ada prodi kita teknologi informasi, kemudian apa online course kita Damarin kayak gitu. Nah, bicara tentang content creation dan digital marketing, kenapa sih ini kok bisa jadi satu ya? Sebenarnya ini memang satu paket ya, nggak bisa dilepaskan. Katakan bicara tentang content creation. Content creation ini isinya apa saja? Nah, salah satunya bisa diterapkan ke digital marketing seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika bicara tentang digital marketing, nah apa fitur-fitur yang dibutuhkan itu ya berasal dari content creation seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi ya sebenarnya kalau entah ini ranahnya akademik atau bisnis, content creation ini ranahnya 4 mungkin ya, mulai dari desain, video, animation dan game. Nah, ini saling terintegrasi gitu. Nah, ini menariknya di Indonesia, semua jurusan ini ada. Teman-teman katakan S1 gitu, mau fokus di desain ada, video ada, animasi ada, bahkan game gitu. Nah, tapi untuk kalangan katakan industri di bidang akademik mungkin yang dipelajari ya animasi untuk sosialisasi, untuk edukasi dan sebagainya. Tapi itu kan ketika di industri kerja bisa diterapkan ke hiburan seperti itu tuh Mbak Bas. Nah di sini saya akan mempraktekkan apa ya, ketika katakan kita langsung hubungkan saja ke digital marketing kayak gitu. Misal saya punya produk kayak gitu ya, salah satu teman-teman punya produk kayak gitu. Nah gimana caranya produk itu bisa laku kan jadi seperti itu pertanyaannya gitu ya. Nah, ini yang sering saya lihat di sosial media karena apa ya saya sudah fokus di membangun sosial media itu dari tahun 2017 ya mungkin sebagian di sini udah tahu akun saya ya jadi banyak sekali desain-desain yang bagus kayak gitu ya. Tapi nggak sampai ke calon konsumen atau ke calon pasar kayak gitu. Itu kan yang jadi pertanyaan. Contoh lah kita patokannya follower misalnya gitu karena kita menggunakan platform Instagram. Teman-teman mau jualan desain kayak gitu ya. Teman-teman sudah membuat desain sebagus mungkin kayak gitu dengan preview yang bagus kayak gitu. Tapi kok katakan jumlah followernya atau pengunjungnya stuck di angka segitu sedikit kayak gitu ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Sementara di sisi lain ada yang mungkin desainnya sederhana, simple kayak gitu, tapi marketnya besar kayak gitu ya, pasarnya itu banyak. Nah itu yang perlu kita pelajari. Nah di sini saya akan mencontohkan gimana sih kita membranding suatu produk kayak gitu. Nah katakan teman-teman sudah punya produk nih, misal mau bikin desain kayak gitu ya. Desain apa? Kita dimulai dari yang sederhana dulu, misal desain logo kayak gitu ya. Nah ini biar langsung saya praktekkan saja. Oke, nah di sini saya menggunakan Corel Draw ya atau Illustrator, teman-teman nanti bisa belajar gitu. Nah artinya di webinar ini mungkin nggak spesifik teman-teman langsung bisa mengikuti tool apa yang saya praktekkan gitu.
Nah, paling nggak teman-teman punya gambaran dasar karena di Damarin juga ada program nanti online course kayak gitu teman-teman. Makanya nanti kalau bisa setelah selesai acara jangan keluar grup kayak gitu. Kalau teman-teman serius mau belajar ada bidang desain, AI, tadi copywriting kayak gitu. Selain itu juga sebenarnya ada banyak bidang nanti kita akan pandu kayak gitu. Oke, kita langsung ke Corel Draw ya. Kita praktekkan. Ya mungkin sambil nunggu kita bincang-bincang skill lah sambil nunggu yang terbuka. Kalau Mas Dani sendiri tadi kan ada berbagai macam kayak gitu ya, ada Ya. video, kemudian ada desain, kemudian ada juga apa sih ya. Nah kalau Mas Dani sendiri itu sebenarnya lebih dominan itu ke kemana kalau membuat konten Oke. sendiri? Nah, ini jadi menarik ya. Memang susah ya, katakan seseorang itu fokus di banyak bidang gitu ya. Kalau saya pribadi awalnya memang hanya fokus desain gitu ya. Tapi setelah mempelajari animasi, game, video, ternyata nemu feel-nya justru mungkin lebih ke video kayak gitu. Apa Mm-mm. seiring berjalannya waktu Ya. kayak gitu ya, seiring setelah belajar mencoba-coba selain Mm-mm. desain, animasi, video ternyata lebih tertarik, lebih Ya. dapat apa feel-nya lebih klik kayak gitu di video kayak gitu. Nah ya. ini juga mungkin PR atau tantangan teman-teman ya, karena ini berkaitan dengan usia. Ini bukan saya bilang saya udah tua, tapi emang umurnya sudah bertambah kayak gitu ya. Jadi uh, skill itu ada batas umurnya teman-teman. Mungkin di usia katakan saya S1 kayak gitu pas kuliah dulu, bikin logo, bikin desain itu bisa cepat, maksudnya imajinasinya itu masih liar kayak gitu. Tapi untuk sekarang mungkin lebih susah kayak gitu ya, karena tanggung jawabnya semakin banyak, kemudian yang dipelajari semakin banyak, akhirnya terpecah kayak gitu. Nah, makanya teman-teman ini kan masih muda-muda kayak gitu ya, dimanfaatkan kayak gitu. Mau fokus di bidang apa? Katakan ini ya content creation gitu, ya fokusnya di desain, animasi, video dan lain-lain. Nah, kalau untuk pemula nih Mas Dani yang belum mengenal sama sekali tentang content creation ini ya, contohnya seperti saya kayak gitu. Kalau untuk pemula itu lebih direkomendasikan untuk mempelajari ke mana dulu nih Mas Dani tahapannya? Apakah Oke. lebih ke desainnya dulu atau ke video atau apa nih? Ya. Untuk pemula ya paling dasar karena mau saya senang gambar dulu ya gitu kalau mau fokus ke konten gitu. Kalau udah senang gambar, nah nanti divisualkan ke desain, video, animasi. Itu kan unsurnya awalnya dari gambar. Oke. Kunci itu Aha. harus bisa gambar dulu, harus gambar dulu kayak gitu. Oke, ini teman-teman sudah lihat di ini ya Corel Draw ya. Saya mau praktekkan saja. Misal tadi saya mau bilang mau ini sebuah produk. Paling enak buat teman-teman itu dari huruf ya gitu. Misal M ya gitu ya. Nah ini hanya sebagai contoh saja, mungkin hasilnya jelek ya. Karena fokus kita bukan di logonya tapi nanti di bentuknya. Nah, tapi memang di desain itu sangat sensitif yang beban. Jadi kayak penggunaan fontnya dari sensitifnya. Kalau misal fontnya memang nggak sensitif. Jadi memang perlu hati-hati. Tapi nanti mungkin saya tunjukkan juga yang kalau teman-teman ikut atau workshop distribusi itu mungkin bisa tahu. Yang belum mungkin nanti saya share lagi. Oh, jadi kayak logo pemakaian apapun yang ada di misalkan di Corel sendiri itu ternyata ada lisensinya ya Ada. Mas Dan? Saya Ya. malah baru tahu juga nih, jadi belajar. Oke, saya mau buat logo sederhana saja. Saya buat sebuah logo itu apa ya, mut-mutan ya. Kadang mungkin bisa cepat, kadang atau mungkin lama ya. Skillnya yang harus dapat juga. Nah, biasanya kalau yang apa namanya membuat lama dari pembuatan apa namanya logo sendiri Ya. walaupun udah kadang gini moodnya kita udah baik tapi kadang bisa aja gitu Mas Dani lagi asik-asik bikin logo tiba-tiba nggak mood kayak gitu gimana tuh, berpengaruh juga nggak tuh? Ya tentu berpengaruh ya. Sebenarnya bikin logo itu lamanya bukan di
desainnya itu. Tapi Oke. cari idenya. Kalau udah tahu gambarnya, kita kan sudah tahu tool-toolnya. Jadi lebih enak. Si panitia tolong ingatkan saya ya kalau waktu saya mau. Soalnya, soalnya kalau orang desain itu kadang suka lupa waktu ya, teman-teman. Saking asupnya gitu. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya Sambil bisa tanya, iya, langsung kita apa sambil namanya tanya. menulis di chat box kayak gitu ya, biar bisa kita bacakan kayak gitu. Jadi sambil mendesain sambil tanya jawab kayak gitu. Karena waktu kita sangat terbatas kayak gitu ya. Bagaimana Pak Alfian? Apakah sudah ada pertanyaan di kolom chat box? Oke. Oke, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan Iya, secara iya. langsung, boleh ya menghidupkan mikrofon terlebih dahulu kayak gitu ya. Boleh langsung menyebutkan nama, asalnya dari mana kayak gitu ya. Biar Biar nggak grogi kayak gitu ditungguin. biar Mas Dani gak grogi katanya. Biar gak sepi kayak gitu ya. Monggo silahkan bagi teman-teman peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja. Oke, nah, jadi teman-teman ya sebenarnya belajar paling enak itu berdasarkan kebutuhan ya gitu. Teman-teman nggak harus menguasai tool di sebuah software itu nggak perlu ya. Karena bisa jadi apa yang teman-teman buat ya gitu, itu apa yang teman pelajari nggak semua dipakai kayak gitu. Nah kalau saya pribadi paling enak itu membuat apa belajar itu berdasarkan kebutuhan. Misalnya saya mau bikin logo nih, nah saya pelajari hanya tool-toolnya saja yang dibutuhkan. Makanya saya kurang kurang senang baca buku kayak gitu atau video tutorial apa ya katakannya bentuknya CD kayak itu kan dari dasar banget kayak gitu. Ini bukan berarti saya melarang teman-teman belajar dari buku ya, itu nggak apa-apa. Setiap orang kan punya style belajarnya sendiri-sendiri. Di kolom chat ditulis saja. Ya barangkali suara tidak bisa didengar. Jelas. Oke, Teman-teman ya. bisa langsung menyampaikannya di kolom chat box. Oke, seperti sebenarnya ini ya. sudah normal kembali. Oke, tadi saya sudah membuat sebuah logo kayak gitu ya. Apa desain kayak gitu. Nah mungkin biar nggak lama kayak gitu. Saya langsung contohkan saja carinya di mana kayak gitu ya. Bukan cari logonya, tapi desain selanjutnya. Nah, setelah membuat logo, kita mau membranding kayak gitu. Mau jualan produk kita. Nah, biasanya kan orang harus punya produknya dulu kayak gitu Iya, baru betul difoto. sekali. Nah, gimana kalau misal ternyata produknya belum ada? Nah, itu ada di dunia desain istilahnya mock up kayak gitu. Nah, ini saya contohkan ya. Ini salah satu yang kemarin mungkin desain mungkin desain senang kayak gitu ya. Nah, ini saya praktekkan di sini gitu. Nah,
Logonya pakai ini aja ya. Ini logo yang niat ya gitu. Kalau yang tadi kan mungkin nggak terlalu niat ya. Nah, setelah bikin logonya, kemudian kita bikin brandingnya. Nah, oke, ya belum. Nanti saya mau share screen dulu. Nih, saya sharekan kembali. Nah, setelah kita bikin logo ya gitu ya, kemudian kita mau branding, katakan pasang di Facebook, Instagram ya gitu ya. Nah, itu kan harus dengan visual menarik seperti itu Mbak. Nah ini masih sedikit orang yang tahu tentang mockup kayak gitu. Kebanyakan mungkin previewnya harus foto produknya, nah gitu. Nah, sebenarnya mockup ini sangat membantu teman-teman, nggak harus foto produk, bisa menggunakan mockup. Contohnya seperti ini, kita udah punya logo, punya desain kemasan ya gitu, kita buat sebuah mockupnya. Oh, jadi kayak menampilkan produk, tapi Iya. sebenarnya bukan dari produk asli Produknya, kita, tapi kayak itu gitu berdasarkan berasal desain dari mockup desain. kayak gitu. Oh, Nah ini saya contohkan. Nah ini seperti ini contohnya. Nah gimana cara carinya kayak gitu? Gimana cara ini? Pertama mungkin saya kasih tahu dulu cara cari keywordnya ya gitu. Mungkin banyak yang belum tahu. Gitu. Nah kita langsung ke Google Chrome. Nah ketika aja mockup kayak gitu ya. Kemudian apa kata selanjutnya? Mockup, misal box ya, kotak kayak gitu. Box, food. Tambahkan kata free gitu ya, gratis ya. Atau free download ya, itu lebih lengkap. Nah, nanti muncul nih di sini. Nah, kalau teman-teman tahu ya, jadi untuk desain mockup ini menggunakan file format Photoshop PSD. berarti Nah. dengan seiring kemajuan teknologi Iya. ini sangat sekali ya. Ah, Kita punya produk, ternyata kita seringkali kita memfoto produk itu hasilnya tidak sesuai Iya, dengan ekspektasi kayak padahal gitu. kan orang beli itu kalau visualnya menarik Menarik, gitu. iya betul sekali. Ternyata disediakan mock-up ini ya. Nah, ini saya download di kita buka. Nah, ini enaknya mockup teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bikin objek 3D nya, teman-teman cukup klik 2 kali. Nah, di sini ada logo 1. Logo 1 kita kasih matanya. Layarnya berarti di sini apa? Kita klik 2 kali di sini. Oh, sorry. Ini saya harus kasih. Sorry. Kebiasaan orang desain tuh lupa ya. Oke, saya share ke Photoshop. Nah, oke. Nah, ini saya sudah buka Photoshop. Tadi yang kita sudah download di sini filenya. Filenya seperti ini, file aslinya, mockup. Nah, kemudian teman-teman nggak perlu mendesain packaging, nggak ada. Kita klik 2 kali. Nah, cara teknisnya ini yang mana? Oh, nah, ini klik 2 kali. Nah, ini kita hilangkan atau kita masukkan dan logo kita. Mau ditempel aja Ya, gitu ya Mas Dan. Dan tekan Ctrl F. Setara kayak gitu ya. Jadi desainnya udah otomatis perspektif seperti ini. Nah, teman-teman bisa kasih background lain-lain kayak gitu. Nah, baru setelah ini di posting ke sosial media gitu. Nah, ini yang jadi PR buat teman-teman ya. Katakan kita udah punya visual yang bagus gitu. Nah, kan kita butuh namanya caption ya gitu ya. Nah, caption. Nah, caption itu kata-katanya harus yang menarik kayak gitu, nggak boleh sembarangan kayak gitu. Kayak pemilihan persuasif kalau penggunaan headline, isi, kemudian hashtag mungkin. Nah, itu nanti teman-teman belajar sama Mr. Saiful Amin kayak gitu di setelah ini kayak gitu berkaitan dengan copywriting. Nah, kemudian setelah katakan tahu nih captionnya, udah tahu belajar penggunaan captionnya gitu. Nah, kemudian dipublish kayak gitu ya. Dipublish kan kalau teman-teman katakan baru punya akun kayak gitu ya. Gimana caranya bisa menggait pasar yang banyak kayak gitu, selain mungkin bisa promosi dan lain-lain, promosi berbayar dan tentunya. Nah, disitulah peran AI, artificial intelligence, atau kalau bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini contohnya seperti ini. Teman-teman pernah mungkin pengen
Bapak mungkin pengen pernah beli apa kayak gitu. Misalkan skincare nih biasanya Iya. ya. Nah, pasti kan pernah nih ketika katakan search di Google kayak gitu, skincare apa ya gitu. Mungkin besoknya muncul iklan-iklannya gitu. Iya. Betul sekali. Sekali seperti itu. Nah, itulah kerjanya AI, artificial intelligence. Jadi tahu apa yang dibutuhkan manusia ya. Nah, gimana cara itu bisa bekerja? Nah, nanti akan diisi oleh pemateri Mr. Wida Maulana. Oke, itu. Jadi kita berkesinambungan ya, kayak gitu. Nah, kita udah punya desainnya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal cari ya di apa Google lah gitu ya. Nah, ini baru desain ya gitu, belum ke ranah video. Nah, ini saya praktekkan satu lagi. Nah, ini mungkin kalau orang desain mungkin sudah tahu situs ini, tapi untuk orang umum kayak gitu yang baru belajar mungkin belum familiar ya. Nah, ada namanya situs untuk video itu Share AE. Nah, ini saya sebutkan saja, nggak usah main rahasia ya, karena ilmu itu kan harus dibagi kayak gitu. Ya, ini saya searching lagi, saya selalu diingatkan oleh panitia ya, karena saya lupa tadi masih foto. Oke, kita ke situs pencarian. Nah, ini situsnya teman-teman lihat, shareae.com. Nah, ini situs apa? Itu situs third party. Third party itu semacam plugin, template dan sebagainya. Misal mau buat video bumper atau opening yang bagus ya, gitu kan lihat ya, Bapak ya. Video kayak gitu Nah, ya. nah, itu kan kalau kita bayangin, tuh ini bikinnya ribet banget ya gitu ya, harus bikin desain ini. Di sini membantu teman-teman katakan lebih simpel kayak gitu ya, lebih simpel dalam membuat video opening. Nah, di sini saya mau contohkan intro. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari. Nah, makanya nanti di online course gambar ini itu dipelajari kata kunci apa sih yang dicari mau bikin ini, kata kuncinya apa. Itu kan belum banyak yang tahu. Nah, contoh misal video opening, kita cari kata kunci intro logo gitu ya. Search. Ini sambil saya buka After Effects. Nah, memang sebenarnya banyak sekali ya. Nah, ini mungkin saya sedikit karena ini waktunya terbatas ya, saya kasih gambaran sedikit. Nanti kalau kita udah punya waktu banyak, kita fokus nanti workshop pelatihan. Syukur pandemi ini lekas berakhir ya, kita bisa tatap muka. Dan belajar bareng Nah, belajar langsung bareng. kayak gitu ya. Nah, sebenarnya banyak juga yang tanya kayak gitu, sebenarnya Mas Denny ngapain bikin workshop gratis, pelatihan gratis kayak gitu ya. Nah, ini apa ya, selain seneng kayak gitu kan, mau bareng kayak gitu ya, tapi di sisi lain juga mungkin salah satu penyesalan saya nggak punya anak didik kayak gitu ya. Maksudnya eman-eman katakan saya sudah belajar puluhan tahun kayak gitu, kemudian saya mau estafet katakan meninggalkan keilmuan yang ini, itu kan eman-eman kalau nggak disalurkan. Nah, makanya saya ingin bangun sebuah komunitas besar kayak gitu. Oke. Nah, ini teman-teman katakan tadi sudah ya, search intro logo. Nah, di sini ada banyak kayak gitu. Nah, tinggal nanti di-download. Nanti dibuka After Effects sama kayak konsepnya mockup, tinggal diganti. Nah, ini mungkin enggak usah. Oke, waktu saya mungkin tinggal 5 menit ya. Mungkin langsung tanya jawab saja ya. Mungkin teman-teman bisa langsung share di chatbox pertanyaannya, atau bisa langsung menyalakan mikrofon seperti itu, atau barangkali masih bingung, pengen tahu dasar-dasarnya kayak gitu, boleh banget ditanyakan kayak gitu ya. Jadi mungkin tenang aja teman-teman, mungkin masih bingung, masih pikirannya ngalor ngidul, nanti kan dapat materi dan ada sertifikat. Nah, kemudian ini yang satu spesial ini mungkin masih saya rahasiakan ya, karena ini sebenarnya di luar rencana ya gitu. Saya pengen ngasih mystery bundling box ya gitu. Isinya apa? Nah, nanti teman-teman yang mengikuti sampai akhir itu yang nanti yang dapat, karena nanti teman-teman kan ngisi presensi di pertengahan menuju akhir ini. Nanti yang mengisi presensi itu teman-teman dapat sertifikat, materi, satunya mystery bundling box. Nah, ini saya jamin mystery bundling box ini isinya bermanfaat lah buat teman-teman. Bisa untuk katakan usaha, bisa untuk belajar dan lain-lain. Membuat content creation-nya kayak gitu ya. Nah, tadi kan juga temanya content creation dan
digital marketing. Nah, Mm-mm. kaitannya dengan digital Oke. marketing sendiri itu seperti sebenarnya bagaimana nih Mas Dani? Oke. Nah, ini mungkin tantangan ya digital marketing ya. Banyak sekali usaha-usaha offline ya gitu ya. Mungkin kalah saing ya gitu dengan usaha-usaha online. Karena begitu ketatnya persaingan di dunia digital marketing. Nah, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sekarang ya ranahnya ke digital marketing. Nah, sebenarnya ada dua jalur ketika ranahnya digital marketing. Pertama, yaitu tadi kita bikin visual konten yang menarik, kemudian kita pelajari teknik-tekniknya, cara meningkatkan penjualan dan lain-lain. Itu pertama. Yang kedua, itu personal branding. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, kalau teman-teman ya ini bukan saya pamer ya gitu ya. Ini biar teman-teman punya gambaran. Jadi yang saya lakukan itu mungkin nggak sengaja dalam arti kayak saya kan fokus di bidang konten dakwah kayak gitu, membuat membuat konten dakwah yang video-videonya Mbah Nun dan lain-lain gitu. Awalnya fokusnya ke situ. Ternyata itu secara tidak langsung membranding diri saya kayak gitu Bapak. Jadi orang-orang itu tahu, oh Mas Dani itu bisa ngedit video kayak gitu. Oh berarti kayaknya Mas Dani bisa buat video undangan pernikahan, video company profile kayak gitu. Akhirnya orang-orang datang ke saya untuk pesan video seperti itu. Itu salah satu teknik personal branding kayak gitu. Jadi memang membuat konten yang gak ada hubungannya dengan jasanya teman-teman, tapi masih bidangnya. Udah ada pertanyaan dari peserta Oke. kita nih Mas Dani. Bagi pemula nih kira-kira namanya dari Ramadantri ini bertanya kira-kira berapa lama untuk belajar branding bagi pemula seperti itu. Itu kira-kira Ya. Sebenarnya waktu itu tergantung teman-teman belajarnya gimana gitu. Tapi kalau saya pribadi karena saya punya studio ya gitu. Saya punya studio di Jasa Desain dan video ya gitu. Untuk membranding katakan studio saya paling enggak hitungan bulan sebenarnya. Katakan 3 bulan, 6 bulan itu sebenarnya cukup kayak gitu. Tinggal konsisten. Kayak contoh konsisten di sini maksudnya teman-teman itu rutin kayak gitu. Katakan posting kayak gitu ya. Posting produknya teman-teman. Rutin tiap minggu sekali itu kayak walaupun mungkin kayak gitu. Itu pasti nanti ada feedbacknya kalau teman-teman rutin, jangan sampai jangkanya setahun tapi jarang-jarang postingnya itu lebih cepat yang rutin mungkin hanya 3 bulan 6 bulan gitu. berlanjutan terus kayak gitu Iya. ya Mas?